Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, untuk kelas 9 kita lanjut materi bahasa Sundanya ya, yaitu tentang penggelar bahasa. Ya, penggelar bahasa. Di sini kita membahas dua materi ya, yaitu wacana narasi dan pikiran utama jeung kalimat panandes ya, yang panandes dina paragraf. Ya, untuk kelas 9 kita lanjut materinya ya. Oke, yang pertama uh, yaitu wacana narasi ya. Wacana narasi wacana narasi nyaeta wacana anu eusina ngabrehkeun lumangsungna runtuyan peristiwa atau kejadian boh nu sifatna nyata atau rekaan. Jadi wacana narasi adalah wacana yang isinya itu menjelaskan berlangsungnya rangkaian peristiwa atau kejadian baik sifatnya yang nyata atau rekaan. Nah, jadi wacana narasi adalah runtuyan ya, runtuyan tulisan atau bacaan ya, yang peristiwa dia sifatnya itu nyata atau rekaan atau fiksi. Itu wacana narasi. Nah, jadi wacana narasi itu isinya bisa faktual, bisa oke fiksional. Jadi wacana narasi ini ya bisa dia isinya itu bisa sesuai dengan kejadian, sesuai dengan fakta atau bisa fiksi. Oke. Nah, wacana faktual ini contohnya ini dia ada biografi ya atau autobiografi. Nah, jadi tadi kan ya wacana narasi itu ada dua ya. Jadi isinya itu bisa faktual atau fiksional. Nah, yang pertama ini adalah wacana faktual. Nah, faktual ini contohnya biografi atau autobiografi ya. Misalnya yang faktual itu biografi, misalnya biografi Soekarno. Nah, dia bakal mencari data yang faktual, di mana Soekarno lahir, di mana dia belajar dari SD sampai dia mendapat gelar insinyur ya di Bandung. Nah, itu harus faktual. Dia harus si penulis itu harus mencari data. Itu wacana faktual, jadi sesuai dengan faktual, fakta. Nah, ada wacana fiksional, contohnya ini karya sastra. Nah, jadi kalau wacana fiksi ini adalah contohnya di karya sastra seperti novel, cerpen, dongeng. Ya. Jadi itu hanya fiksi aja, pokoknya dongeng Tangkuban Perahu ya. Bagaimana perahu itu ditendang, terbalik terus menjadi sebuah kawah gunung ya. Yaitu yang fiksi. Nah, jadi istilah narasi sok dilalapkeun pikeun paragraf ya. Jadi istilah narasi ini suka diterapkan di dalam paragraf karti lantaran anu bisa murni nyaritakeun runtuyan peristiwa mah ngan ukur paragraf. Nah, jadi dimengerti karena yang murni menceritakan runtuyan peristiwa itu adalah di paragraf. Jadi narasi itu dibuatkan dalam paragraf dan diciptakanlah sebuah peristiwa. Nah, jadi di paragraf lah si narasi itu dimuat ya. Yang pokoknya biantara sekolah rengse tuluy barudak disiapkeun geus kitu mah kepala sekolah ge turun tina podium balik deui milu ngabaris jeung guru-guru sanggeus aya sangguna murid maca doa teu lila upacara lekasan. Nah, itu di paragraf itu ada narasinya, diceritakanlah narasi kejadiannya ya. Jadi kepala sekolah selesai berpidato turun ya, terus budak disiapkan deui. Nah, itu runtuyan peristiwa atau kejadian yang ditulis. Oke. Jadi wanguna bisa campuran tina rupa-rupa paragraf, narasi, eksposisi, bisa juga argumentasi. Jadi bentuknya itu bisa campuran ya dari macam-macam paragraf, bisa narasi, eksposisi atau bisa argumentasi. Nah, ini contohnya silakan Anda buka ya di halaman 44 dalam buku Anda nih ya. Ini kalau saya bacain waktunya nggak cukup ya. Ya, jadi seulangnya jadi bentuknya itu bisa campuran dari macam-macam paragraf ya. Bisa narasi, bisa eksposisi, bisa juga argumentasi. Ya, oke. Itulah wacana. Nah, selanjutnya kita lanjut pikiran utama jeung panandes. Ya, kita lanjut ke pikiran utama dan kalimat panandes. Oke. Jadi pikiran utamanya itu pikiran anu ngajiwaan unggal paragraf. Jadi pikiran utama adalah pikiran atau kejiwaan
unggal paragraf. Jadi pikiran utama ini adalah pikiran yang menjiwai tiap paragraf ya. Perkenaan yang ngenaan naon eta paragraf jeung naon maksudna. Jadi pikiran utama adalah pikiran yang menjiwai tiap paragraf ya, berkenaan dengan apa itu paragrafnya ya dan apa maksud di dalam paragraf itu ya. Ini contohnya ada di buku ya, silakan dibaca. Ini kalau saya bacakan ya banyak. Oke itu ya pikiran utama. Nah yang selanjutnya adalah pikiran Parandes. Nah pikiran Parandes ini gunanya pikeun leuwih ngajentrekeun pikiran utama. Nah, jadi pikiran Parandes adalah gunanya itu untuk lebih menjelaskan pikiran utama. Jadi setelah ada pikiran utama, nah dikuatkan lagi dengan kalimat Parandes ya, pikiran Parandes. Jadi pikiran Parandes ini gunanya untuk lebih menjelaskan lagi pikiran utama. Ya, oke, kita lanjut. Nah, oke, nah di sini ada rupa-rupa pikiran utama ya. Jadi macam-macam pikiran utama. Nah, yang pertama ini ada ya, jadi menurutkan cicingna ini aya pikiran utama ya. Itu ada 3 ya, ada 3 macam pikiran utama. Ya, jadi pikiran utama itu dalam paragraf itu bukan panjang pondoknya atau raya setiknya kalimat. Jadi pikiran utama itu bukan panjang pendeknya kalimat, tapi aya henteuna pikiran atau gagasan utama. Nah, tapi ada enggak ya pikiran utama atau gagasan utamanya di tiap-tiap paragraf. Nah, jadi di sini ada macam-macam pikiran utama. Yang pertama paragraf deduktif ya. Paragraf deduktif yaitu paragraf anu kalimah jeung pikiran utamana aya di awal paragraf. Ya. Jadi paragraf deduktif ini paragraf ya anu kalimah jeung pikiran utamana ada di awal. Ya, jadi dia pikiran utamanya itu ada di awal paragraf. Ya, di sini ada contohnya di buku ya. Dia pikiran utamanya di awal paragraf. Ya. Terus yang kedua ini paragraf deduktif. Ya. Jadi paragraf deduktif anu kalimah jeung pikiran utamana aya di tungtung paragraf. Jadi paragraf deduktif itu kalimat utamanya itu ada di akhir ya, ada di akhir paragraf. Ya. Nah, yang terakhir yang ketiga adalah paragraf campuran. Nah, paragraf campuran nyata paragraf anu kalimah jeung pikiran utamana aya di awal jeung di tungtung paragraf. Nah, jadi paragraf campur ini ya kalimat utamanya ada di awal dan di akhir kalimat. Ya. Oke, silakan Anda buka buku ya di halaman 44 45. Nah, situ ada contohnya. Silakan dibaca ya, kalau saya bacakan ini mungkin nggak cukup ya waktunya. Oke, itulah rupa-rupa pikiran utama ya. Jadi yang pertama itu ada paragraf deduktif, yang terus paragraf campuran. Ya, oke. Oke ya, dari saya cukup sekian materi singkat kita ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Mudah-mudahan kita bisa tatap muka ya, karena materi kita ini harusnya tatap muka ya. Jadi saya bisa menjelaskan banyak contoh ya. Saya akhiri materi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.